Assalamualaikum, apa kabar Pak Sugeng? Waalaikumsalam, baik Bu, alhamdulillah. Bu Siwi gimana kabarnya? Baik juga, alhamdulillah. Alhamdulillah kita, mudah-mudahan juga selalu diberi kesehatan, supaya kita bisa selalu mendampingi anak-anak kita gitu ya Pak Sugeng. Amin, amin, amin. Ya Bu Siwi, betul Iya, sekali. Karena eh, apa namanya, guru memang harus selalu mendampingi anak-anaknya Bu. nggih, kesehatan juga yang utama ya Pak. Nah, betul, betul. Nggih, oke Pak Sugeng, kemarin dengar-dengar, katanya Pak Sugeng ingin membicarakan sesuatu, apa benar Pak Sugeng? Oh, yang kemarin itu, nggih Bu, betul. Iya, Ini lagi ada sedikit pemikiran, ada ganjalan sih. Jadi apa namanya? Jadi di kelas ini kan saya ngajar kelas 4 kan. Nah, di situ ternyata nggih. saya punya anak yang dia itu suka jahil, suka iseng dengan teman-temannya, suka ganggu temennya kayak gitu, Bu. Jadi Iya, bikin teman-temannya pada jengkel kayak gitu. oke. Itu yang akan disampaikan ya, tapi sebelumnya ini kita, berarti menyesuaikan dulu dengan waktu-waktu kita ini kan ada 15 menit gitu ya, Pak. Oh, Setuju oke. ya, Pak? Nanti kita, berdiskusi selama 15 menit. Hmm, iya Bu, siap. Oke. Nah, Pak Sugeng tadi kan sudah menceritakan sedikit ya, sedikit gambaran. Nah, Iya. kira-kira dari sedikit gambaran tersebut, nah dari pembahasan kita atau coaching kita kali ini, Pak Sugeng itu, apa yang diharapkan atau tujuan yang diharapkan oleh Pak Sugeng kira-kira apa, Pak? Oh iya Bu, jadi harapannya setelah ini saya melakukan coaching, saya pengennya tuh nanti dapat pencerahan, dapat apa ya, bisa menemukan inspirasi lah. Oh ternyata saya harus begini nanti misalnya biar biar anaknya itu bisa manut kayak gitulah istilahnya Bu. Iya, Hmm. oke, berarti itu tujuannya adalah supaya mendapat pencerahan, Iya, supaya nanti apa yang akan dilakukan gitu, anaknya akan dibagaimanakan gitu ya dari apa iya. yang tadi diceritakan. Hmm. Nah, oke Pak Sugeng, tadi, Pak Sugeng juga di awal sudah membicarakan terkait ada anak yang kelas 4 ya tadi kalau tidak salah. Nah, Kelas oke silakan Pak Sugeng bisa, diceritakan ulang supaya nanti ke depannya kita bisa, mendiskusikannya lebih jauh gitu terkait persoalan yang Pak Sugeng hadapi. ya. Jadi memang saya di kelas punya satu anak ya, yang paling kelihatan lah maksudnya di situ. Jadi anak tersebut memang dia itu anak laki-laki, mungkin ya dikatakan yang paling kuat di kelas lah. Jadi dia tuh mungkin karena merasa dirinya kuat atau dirinya apa namanya pemberani, dia itu suka sekali jahil sama temennya gitu. Kadang misalnya temennya nggak ngapa-ngapain pun kadang dia sok tahu-tahu apa usil, entah itu jewer, entah itu nyupit dan sebagainya. Nah, itu kan nanti jadi ganggu karena temennya lagi fokus belajar atau yang lain pun kadang tahu-tahu sok dijailin kayak gitu. Nah, padahal dia itu sudah beberapa kali saya tegur, saya nasihati, tapi kok Ya. masih kayak gitu terus begitu. Oke oke, berarti ada anak tadi kelas 4 laki-laki ya? Ya, Dia laki-laki. selalu merasa, kuat kemudian jahil ke teman-temannya. Ya, Itu betul. jahilnya itu ke teman laki-laki saja apa ke perempuan juga, Pak? Semua Bu, mau Oh laki-laki, mau semuanya? perempuan, dia pokoknya nggak pandang bulu lah. Oke. Iya iya iya. Itu berarti kelas 4 ya tadi ya? Nah, Betul. Menurut pandangan Pak Sugeng, nah Pak Sugeng kan yang melihat yang kesehariannya di kelas 4 itu ya, Pak Sugeng Iya. tentunya mengamati. Nah, itu dari siswa tersebut kira-kira menurut Pak Sugeng sendiri itu faktor dari, atau penyebabnya penyebabnya dari siswa tersebut berperilaku seperti itu kira-kira apa, Pak? Ya mungkin apa ya? Mungkin sebenarnya dia tuh ingin apa ya? Punya kebutuhan mungkin kebutuhan orang bilang itu Mhm. kebutuhan ingin ingin dihargai apa ya? Atau ingin diakui kayak gitu. Jadi mungkin dia itu ingin ingin menunjukkan bahwa dia itu pemberani, dia itu kuat. Mungkin sebenarnya kayak gitu kan. Oke. Itu berarti, kalau dari penjelasan sendiri menurut Pak Sugeng itu berarti dia memiliki kebutuhan. Mungkin dari 5 kebutuhan kali ya, Pak, Nah, tadi ya? mungkin itu nggih, Mhm. kebutuhan ingin ingin Iya diakui atau ingin berkuasa iya, mungkin ya. bener bener ingin diakui.
Nah, oke, berarti dia punya kebutuhan ingin diakui. Nah, Mhm. jadi siswanya tadi sehingga bisa nakal seperti itu, kemudian Iya jahil kepada teman-temannya juga ya. betul. Jadi seneng juga dia memang, Iya. seperti itu. Nah, kemudian kalau misalkan nih, misalkan, kita kalau itu kan siswa agak lumayan nakal gitu ya, bisa Heeh. terbilang seperti itu, jahil. Nah, kalau misalkan, yang nakalnya itu skornya itu, eee, misalkan dari 1 sampai 10, nah kira-kira siswa Bapak itu skornya berapa ya, Pak? Misalkan, yang paling nakal itu berarti 10 yang paling Oh nakal. gitu ya. Siswa Bapak berapa? Ya mungkin kalau yang paling nakalnya 10 ya paling itu sudah mencapai level ya 6 atau 7 lah mungkin Bu, di antara segitulah. Karena kan Oke, dia itu beraninya cuma yang teman sekelasnya gitu, mungkin yang mmm, udah deket kayak gitulah. oke, berarti itu memang dilakukan pada usia yang sekelasnya ya, di Iya, teman sekelas. teman Berarti kelasnya. itu kalau ke kakak kelas terjadi atau tidak, Pak? Kalau Kak kelas sih saya belum pernah lihat Bu, kayaknya mah mungkin nggak berani mungkin karena belum pernah ada Iya. kasusnya gitu. Iya iya iya, oke, berarti hanya dilakukan di dalam kelasnya Di dalam saja. kelas Kalau gitu. kalau ke adik kelasnya? Nah kalau di kelasnya pernah, ya pernah dapat Mhm. laporan, "Pak ini si ini dijailin sama si ini ya," gitu, itu pernah memang. Mhm. Oke, berarti ke adik kelas dan teman sekelas gitu Iya ya, itu dia melakukan hal seperti itu. Nah, kemudian tadi Bapak juga mengatakan bahwa level, kejahilannya itu 6 atau 7 ya kira-kira iya, skornya itu. Nah, jadi, tadi kan Bapak juga ingin misalkan merubah anak tersebut ya. Nah, kira-kira ingin dirubah menjadi level berapa, Pak? ya Tentunya kan pengennya punya sih tujuan. ya Mhm, pengennya diturunkan lah, itu kan 7 itu kan udah terlalu tinggi ya, mungkin dari jadi 4 atau 3 ya mhm. gitulah biar yang, apa namanya, nggak terlalu nakal kayak gitu, Bu. Oke, jadi Betul, 4 atau mhm. 3. Nah kira-kira, menurut Bapak sendiri itu seberapa besar sih harapan dari Pak Sugeng dan ingin seperti apa saja yang diinginkan dari anak tersebut? Ingin Ya menjadi yang seperti apa gitu? ya saya sih, pengen banget sangat berharap anak itu nanti suatu saat bisa lebih baik lagi lah, karena kan kasihan juga teman-temannya yang sering dijailin kan kadang kadang Iya, merasa terganggu kayak gitu. nggih. Nah, itu aja Bu, jadi sangat berharap ada perubahan, kemudian nanti pengennya ya anak itu jadi, apa ya, tingkat kenakalannya berkurang, jahilnya berkurang, nanti mungkin sama temennya lebih lebih care lagi kayak Iya, gitu. Mhm. karena itu tentunya sangat mengganggu ya, Pak? Iya betul. Ganggu yang lainnya, iya. Nah, oke. Nah, kemudian kira-kira, menurut Bapak sendiri, tadi kan ada yang ingin dicapai ya, Pak, ada dari Iya, tujuannya sendiri, kemudian Bapak barusan ingin, merubah anak tersebut. Kira-kira, menurut Bapak sendiri kekuatan dari Pak Sugeng dalam mencapai tersebut apa, Pak, kira-kira? kekuatan yang saya miliki mungkin karena saya ini Mhm, kan sebagai gurunya ya, pasti mhm. sebagai guru mungkin agak diseganilah oleh si anak tersebut. Mungkin, kalau saya rutin memberi nasihat, barangkali mungkin nanti bisa memberi pengaruh lah pada anak itu mungkin, Bu. Iya, oke. Berarti karena memang disegani, takut ya tentunya Pak, Iya, anak tersebut. Nah, iya. bahkan ke siswa yang, di atasnya saja tadi tidak berani ya Oh Pak? iya betul, Oke. heeh heeh. Itu sebagai kekuatan Bapak ya tentunya Iya dalam nanti menangani anak tersebut. Nah, kemudian, Bapak tadi setelah tahu penyebabnya itu bahwa anak tersebut ternyata, memiliki, apa, ingin mendapatkan kebutuhan tadi, ingin diakui. Nah, itu iya. kira-kira langkah yang akan Pak Sugeng lakukan apa saja kira-kira yang, tentunya nanti bisa mengatasi masalah siswa tersebut, kira-kira apa Pak langkah-langkahnya? Mungkin Akan karena seperti apa? Mhm, iya iya, mungkin kan anak itu tadi kan ingin menunjukkan kalau dirinya itu hebat kayak gitu ya. mhm, Nah mungkin, eee, saya akan membujuk dia atau menanyakan lah, dia tuh misal punya hobi apa ya gitu. Jadi karena dia itu kan punya apa ya, ibaratnya fisik yang kuat lah, mungkin barangkali dia punya salah satu hobi apa, olahraga, mungkin bidang sepak bola atau apa, mungkin dia tuh bisa menyalurkan kekuatannya di situ mungkin, mungkin akan saya arahkan ke situ, Bu. Jadi dengan oke, apa namanya, mungkin barangkali, dia pandai sepak bola atau olahraga yang lain kan nanti kalau misalnya dapat mhm, juara, kan nanti akan diakui oleh teman-temannya, "Oh ternyata dia memang hebat, dia memang
pinter olahraga ya gitu misalnya, Bu. Oke, berarti, yang Pak Sugeng lakukan barusan, Pak Sugeng mengatakan akan membujuk atau menanyakan, kemudian menyalurkan ya. Iya, Nah, itu mengarahkanlah. mengarahkan. Kira-kira, eee, itu kan ada beberapa tadi, berarti kan tidak Iya, hanya, mengarahkan saja, tapi di awal membujuk. Nah, mhm. kira-kira yang prioritas Pak Sugeng yang akan Pak Sugeng lakukan apa dulu, Pak? Yang prioritas mungkin yang pertama, Mhm, ini ya mungkin tadi ada yang kurang ya, Bu, mungkin menasihati dulu yang jelas ya. oke, Menasihati biar anak itu ya menasihati kalau kalau misalnya jahil kayak itu kan nggak baik lah intinya kayak gitu. Nah, yang pertama mhm, mungkin itu yang prioritaskan dulu, menasihati biar apa ya, dengan kata-kata yang mungkin bisa mengena ke anaknya gitu. Mungkin selama ini oke. masih kurang mengena jadi akhirnya masih Mmm, terulang terus. Nah, kemudian oke, ya yang kedua mungkin kalau itu udah dilakukan mungkin anaknya nanti sudah agak terbuka ya gitu kan, nanti bisa lebih dekat lagi, ditanyakan hobinya apa dan sebagainya, mungkin bisa ke situ, Bu. oke. Berarti prioritasnya yang pertama adalah ingin menasehati terlebih dahulu. Ya, Nah kemudian, nanti cara melakukannya itu pada saat menasehati itu seperti apa, Pak? Apakah langsung di kelas, di depan teman-teman, atau bagaimana kira-kira menurut Pak Sugeng baiknya? oh ya mungkin kalau menurut saya kan, Mhm, barangkali, anaknya nanti biasanya kan kalau ada sesuatu anak dipanggil kan, anak yang lain mesti pada kepo, pengen mhm, tahu, "Ih ada iya, apa?" Gitu kan. Ya mungkin nanti, saya panggil apa, ketika waktu apalah, cari waktu nanti manggil bisa bicara berdua sama anaknya mungkin barangkali di mhm, perpus atau di kantor kayak gitu, Bu. Jadi biar oke, biar lebih nyaman ngobrolnya kayak gitu aja, Bu. gitu. Berarti nanti dipanggil ya, Pak, ke Iya, kantor supaya betul. lebih dekat, lebih nyaman. Oke, itu berarti strategi yang dilakukan untuk menasehatinya. Nah, kemudian kira-kira jangka waktunya seperti apa, Pak? Jangka Kapan wak kira-kira, akan dilakukannya kapan, Pak? Ya mungkin secepatnya aja, Bu, karena kan nanti kalau dibiarkan kelamaan kan kasihan juga teman-temannya sih kayak gitu. Mhm, Mungkin besok atau iyalah besok lah kalau bisa mudah-mudahan berarti ada besok waktu ya, Pak? luang gitu, iya, Bu. Oke, besok. Itu yang akan dilakukan besok, kemudian menasehati. Nah, kemudian dari hal tersebut, itu kan sudah jelas apa yang akan Bapak lakukan. Kira-kira menurut Bapak apa komitmen dari Pak Sugeng terhadap apa yang akan dilakukan itu apa, Pak, komitmennya? Komitmennya ya saya akan berusaha sampai anak tersebut benar-benar bisa menjadi lebih baik lagi, biar apa, sesuai yang diharapkan oleh semua guru lah. Soalnya kan guru yang lain juga kadang sok mengeluh, bukan mengeluh kan, sok cerita kayak gitu, Mhm, menge-judge kalau anak itu, "Ah, itu anak nakal." Nah, saya pengen, oke. biar anak tersebut nanti benar-benar berubah dan penilaian guru-guru yang lain pun berubah kayak gitu, "Oh, ternyata si dia sudah berubah," misalnya seperti itu. Nggih. Oke, ya bagus sekali ya Pak Sugeng tadi memang, dari apa yang akan dilakukan juga sudah bagus, apalagi komitmen dari Pak Sugeng sendiri itu akan berusaha sampai anak tersebut berubah lebih baik gitulah. Nah, kira-kira menurut Pak Sugeng sendiri nanti yang akan dilibatkan dalam proses, atau rencana tersebut yang akan dilakukan kira-kira siapa saja, Pak? Mungkin saya mungkin perlu bantuan dari teman-teman Mhm, sekelasnya juga mungkin barangkali biar kalau diingatkan sama gurunya barangkali kurang, diingatkan sama temannya mungkin akan bisa membantu, mungkin itu di antaranya. Atau mungkin dengan guru agamanya juga mungkin bisa membantu, Bu, barangkali. oke, berarti dari teman sekelas, kemudian dari guru agama ya, itu untuk Heeh, mem-backing dan menguatkan Pak Sugeng iya ya betul dalam betul, melakukan seperti itu supaya jadi kontrolnya ya, Pak. heeh. Luar biasa sekali ya. Kemudian kira-kira nanti tindak lanjutnya akan seperti apa, Pak, jika itu misalkan dilaksanakan, tindak lanjutnya bagaimana? Ya kalau memang udah dilaksanakan nanti saya akan pantau terus perkembangannya, Bu, nanti coba misalnya seminggu bagaimana, 2 minggu bagaimana, sampai ke depannya Iya, lah, ada kemajuan atau tidak. Kalau misalnya belum ada kemajuan, berarti nanti kita evaluasi kira-kira apa yang kurang, kayak gitu, Bu. oke, berarti apa yang akan dilakukan lagi gitu ya. Iya, nanti kita berikan lagi selanjutnya. Kemudian menanyakan ke teman ya, Pak, ke Iya, teman sekelasnya heeh, itu iya tadi bisa atau ke jadi. guru berubah atau tidak. Oke. Nah, kemudian dari apa yang telah kita bicarakan, Pak, kira-kira, menurut Bapak itu, refleksinya seperti apa dari apa yang sudah kita bicarakan? Ya, baik, Bu, jadi, dari percakapan ini saya dapat pandangan baru ternyata Mhm. mungkin
mungkin selama ini, cara membujuk saya yang masih kurang mungkin. Jadi Nggih. nah, jadi anak itu walaupun sudah dibujuk, sudah dinasihati, ternyata masih kembali lagi seperti semula. Nah, jadi mungkin nanti saya akan mencoba cara gimana membujuknya biar lebih lebih apa ya, dari hati ke hati barangkali biar lebih Iya mengena, kayak gitu. iya. Kemudian, harapannya ya mudah-mudahan anak tersebut nanti bisa benar-benar berubah gitu, Bu. Berarti tadi, tujuan Bapak terjawab nggak Pak kira-kira? Kan tadi ingin mendapat Oh iya, pencerahan, kemudian udah jadi terjawab. iya Ya, saya senang sekali Bu ini udah dapat pencerahan karena tadi kan sudah di apa ya, dikorek lah anaknya seperti mhm, apa, ternyata oh ternyata saya dapat apa namanya, dapat inspirasi baru kayak gitu. iya. Yang Heeh. inspirasi itu sebenarnya sudah ada dalam diri Pak Sugeng ya? Iya, tapi kan Oke, saya kadang lupa atau mungkin tidak kepikiran Bu. heeh. Iya Pak, luar biasa sekali, mudah-mudahan ini karena waktunya juga sudah 15 menit, nanti kita akan ada kegiatan yang lain mungkin ya Pak. Nah, ini menurut saya bagus sekali dari Pak Sugeng, guru yang luar biasa yang memperhatikan siswanya. Mudah-mudahan dari apa yang kita bicarakan dan mudah-mudahan dari apa yang akan Pak Sugeng lakukan tadi rencananya itu akan apa menasehati anak dan memanggil ke kantor tentunya ya untuk membicarakan hal tersebut secara benar-benar privasi supaya tidak terganggu dan lebih dari hati ke hati. Kemudian juga dibantu dengan guru PAI dan kemudian siswa. Nah, mudah-mudahan itu tercapai. Kemudian anak tersebut bisa berubah sesuai dengan keinginan Pak Sugeng. Oke. Terima kasih Pak Sugeng. Iya, Ya, amin. Sama-sama Bu, terima kasih Bu, terima kasih sudah berkenan baik. mendengarkan cerita saya, udah Ya, memberikan Pak. apa ya, gambaran. Jadi akhirnya saya bisa, apa ya, dapat inspirasi, dapat pencerahan. Mudah-mudahan nanti bisa saya laksanakan dan dapat, apa ya, targetnya atau yang saya harapkan bisa tercapai. Terima kasih Iya. Bu, sudah Iya. dan membagi waktunya. Iya, Pak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang Bu Siwi, gimana kabarnya? Iya, siang Pak Sugeng. Alhamdulillah kabar saya baik. Alhamdulillah Bu, senang sekali nih rasanya bisa kembali berbincang-bincang sama Bu Siwi. Biasanya kalau ngobrol sama Bu Siwi nanti ada inspirasi baru biasanya ini. Iya Pak, saya Eee, yang terinspirasi oleh Pak Sugeng Pak kembali. oh iya, aduh, wah alhamdulillah. Ini menindaklanjut yang kemarin kan katanya Iya. pengen ngobrol-ngobrol sama saya, terus saya lihat itu dari raut raut wajahnya Bu Siwi kelihatan kok kayak kurang apa ya, kayak nggak kayak biasanya, kayaknya ada yang dipikirkan, apa betul Bu? Iya betul sekali Pak. Jadi ada sesuatu yang mengganjal memang di pikiran saya ini sudah beberapa hari Pak. Apalagi Oh, sekarang ditambah ternyata sudah tes gitu ya. oh Itu iya. iya, kebetulan ini saya senang sekali bisa, berbincang dengan Pak Sugeng. Jadi saya ingin membicarakan sesuatu, seperti itu Pak. Oh gitu, nggih, jadi memang sekarang kesibukannya luar biasa ya, Bu, ya. Ada Iya akhir tahun, ada tes, mungkin ada Bu Siwi kan banyak tugas yang lain juga yang saya nggak tahu, saya pun juga ada tugas yang lain kayak gitu. iya iya Tetap Pak. jaga jaga kesehatan ya, Bu, ya, jangan lupa. Iya tentunya Pak, tentu. Iya, jadi ini dari pembicaraan kita, tadi kan katanya Bu Siwi ada permasalahan. Nah, kira-kira apa tujuan yang ingin Ibu Siwi dapatkan dari setelah percakapan atau pembicaraan kita ini, Bu? Barangkali ada yang Ibu harapkan barangkali. Iya tentunya, nanti saya mengharapkan apa yang saya sampaikan nanti mendapatkan pencerahan atau solusinya dari apa yang kita bicarakan, khususnya kalau saya sendiri nanti yang akan saya sampaikan terkait ke-BK-an Pak, jadi dengan permasalahan dengan siswa tentunya dalam menangani siswa, seperti itu Pak Sugeng. Oh gitu, jadi pengen ada Dan itu ya, mhm. siswanya mudah-mudahan berubah gitu, sesuai dengan apa yang diharapkan. Oh ya, jadi harapannya Bu Siwi pengen intinya ya pengen siswanya berubah menjadi lebih baik tentunya ya, Bu, ya? Iya iya, betul sekali. Ya, oke. Kalau tidak keberatan, kalau boleh, mungkin Bu Siwi bisa bercerita sedikit tentang permasalahan yang sedang Bu Siwi rasakan barangkali. Silakan Bu Siwi.
Nggih, Pak. Jadi, seperti yang Bapak tahu mungkin kemarin, sekolah saya terkena bencana ya, kasus yang sangat Ya, viral sekali, itu pun, terjadinya di dalam luar sekolah gitu ya, di luar sekolah, di jam sekolah, tetapi itu sangat mengganggu sekali sekolah kami, sampai-sampai disibukkanlah beberapa bulan malahan ya, beberapa bulan terakhir ini. Kemudian ada tuntutan dari wali kelas bukan wali kelas ya, wali murid terkait siswa-siswa yang ada dalam video. Nah, kemudian saya berdiskusi dengan kepala sekolah dan yang lainnya, jadi yang dalam video itu kita lakukan pembinaan, Pak. Nah, kemudian dalam pembinaan itu ada beberapa hal yang dilakukan. Yang pertama, siswa menanam, itu kan ada siswa 9, Pak. oh iya, Nanam tanaman dari awal benih sampai nanti berbuah lah istilahnya, berbunga, itu. Kemudian setelah itu ada pembinaan, pembinaannya mengaji di rumah dengan mhm, guru ngaji, itu sudah disepakati dengan orang tua juga, sudah dikumpulkan ke sekolah. Kemudian ketiga ada pembinaan dengan guru agama. Nah, kemudian yang dipegang guru BK ini yang pembinaan dengan guru ngaji. Nah, di situ Pak, saya inginnya itu kan anak saya yang 9 itu ingin menjadi anak yang benar-benar diubah menjadi anak yang baik. Tapi mhm, ternyata di dalamnya itu ada yang saya kecewa Pak, jadi dia itu bohong gitu. Dengan mengirim dengan kadang video yang sama, iya iya. gitu Pak. Itu yang intinya seperti itu. Jadi saya ingin mengubah siswa tersebut, yang bohong itu berarti ada satu Pak, ada satu siswa jadi bohong. Oh, jadi intinya, tadi, dari pembinaan tersebut dari 9 anak, berarti cuma Mhm. satu ya, Bu, ya? Hanya ada satu anak yang me masih bohong kayak gitu ya, jadi tidak Nggih. tidak kurang bertanggung jawab kayak gitu maksudnya, Bu, ya? Oh iya, Pak, yang satu itu bohong, kemudian yang satu lagi itu dia mengirim video tapi tidak ada suaranya, katanya HP-nya rusak gitu, Pak. Oh, gitu. Nah, Nggih. terus, eee, dari yang bohong itu tadi apakah Ibu Siwi sudah menanyakan, maksudnya mengkonfirmasi atau mungkin, apa ya, Bu Siwi tahunya bohong dari mana itu? Itu dari guru ngajinya, Pak. Mmm, Tapi saya baru WA dan dia pun belum apa namanya, belum mengakuinya, Pak. oh Nah, saya gitu. bingung kira-kira apa yang harus saya lakukan, Pak. Nah, ini masih mengganjal gitu. Iya iya iya. Nah, kemudian berarti yang Ibu Siwi pengen anak itu kan bohong ya. Mhm. Nah, terus pengennya gimana anak itu? Jadi biar nggak Pengennya bohong lagi? sesuai dengan kesepakatan di awal. Jadi dia mengirim video dengan, video yang benar-benar murni yang pada saat dia lakukan, tidak video yang setiap saat dia kirim, gitu. Kemudian yang satu lagi juga ya harus ada suaranya, kan itu mah ngirim tidak ada suaranya, Pak. Gitu. Terus yang Iya. tidak ada suaranya tadi, HP-nya sudah dicek apa belum itu, Bu? Nah, belum, Pak. Oh gitu. Jadi Iya. mungkin nanti, apa ya, mungkin itu dari pandangan Bu Siwi ya nanti ya. Nggih. Jadi ada yang apa, tadi ada yang HP-nya tidak apa, rekamannya tidak ada suaranya, kemudian ada yang berbohong. Nah, jadi nanti pengennya kan Bu Siwi berarti nanti biar yang normal lah ya, maksudnya yang tugasnya berjalan Mhm. lancar, sesuai Nggih. dengan kesepakatan kayak gitu. Nah, kalau kita melihat dari level 1 sampai 10, nah itu, Iya. dalam rasa tanggung jawab anaknya itu sudah berada di level berapa menurut Bu Siwi? Itu menurut saya sangat tidak bertanggung jawab sih, Pak, hal yang seperti itu. Ya, heeh. Berarti tanggung jawabnya rendah, Pak. Mungkin itu kalau level 1 sampai 10 itu cuma level 2 kali ya, Pak. Oh gitu. Saya sebel soalnya ini kan siswa yang khusus, Pak. Saya ingin benar-benar dia itu berubah kok, tapi dia malah ternyata di tengah jalan itu ya berbohong, seperti itu, Pak. Oh iya, betul betul. Mhm. Terus rencananya nanti kalau sudah mendapat, apa, tindakan lebih lanjut, nanti kira-kira Bu Dewi targetnya itu kan harus ada peningkatan ya targetnya. Mhm. Kalau misalnya sekarang level 2 pengennya nanti bisa sampai minimalnya atau target terdekatnya sampai level berapa biasanya meningkatnya, Bu? 7, Pak, 7 atau 8 sekitar itu. Kalau level 7 itu seperti apa bentuk gambarannya? Kalau sekarang kan masih Mhm. itu tadi kan mengirim video nggak ada suaranya, kemudian berbohong. Nah, terus kalau Iya. level itu
itu berarti yang seperti apa kira-kira menurut Bu Siwi? Level 7 dan 8 itu menurut saya itu nanti siswa tersebut setiap saat mengirim video ya sesuai kesepakatan. Jadi dia, di masjid itu ngaji, maghrib, kemudian setelah itu ngaji, kemudian isya. Nah, itu mengirim video ke saya. Kemudian, saya kan juga ngeceknya melalui saya juga pakai kertas, Pak. Jadi dia juga pakai kertas, tanda tangan ke gurunya. Jadi Betul. sesuai kesepakatan saja, jadi benar-benar dilakukan. Tidak ada misalkan izin, di hari kemudian izin, kemudian juga tidak ngirim atau apapun itu. Jadi disiplin selalu gitu, Pak. Oke, jadi targetnya Bu Siwi kan tadi anak tersebut bisa meningkat menjadi level 8, artinya disiplin apa namanya tadi, ya disiplin menjalankan tugas-tugasnya tadi ya, Bu, ya. Nah terus, Mhm. tentunya kan Bu Siwi punya ini, apa namanya, punya kekuatan atau kelebihan, kira-kira apa yang kelebihan yang Bu Siwi miliki supaya target itu bisa tercapai kira-kira, Bu? Ini, Pak, mungkin kelebihan yang saya miliki kalau anak-anak itu biasanya itu kalau misalkan dengan saya kalau ditegaskan biasanya itu manut, Pak. Iya iya. Hanya saja mungkin memang sekarang kan, kemarin itu belum sempat saya memanggil anak tersebut. Jadi, ya mereka takut dan patuh gitu biasanya kalau berhadapan langsung dengan saya, dengan Oh, gurunya tentunya. ya berarti anak tersebut walaupun mungkin dibilang nakal, tapi sebenarnya Mhm. masih bisa, apa namanya, Bisa dibetulkan gitu, Pak, memang. masih punya, "Oh saya ini muridnya, dia guru," mungkin kayak gitu. Iya, masih rada rikuh gitu Ya diriku istilahnya. masih ada, kalau takut ya bilang ya takut ya Iya. gitulah ya. Iya, Pak, karena mungkin itu mereka melakukan seperti itu juga saya lihat itu tidak ada kontrol dari orang tua yang seperti itu, Pak. Kalau Iya. yang lainnya itu kan yang, 7-nya itu memang anak-anaknya itu didampingi dengan orang tua. Di kesepakatan kan seperti itu, Pak, harusnya. Iya ya. Oke, Itu tidak berarti tidak Bu mhm, Siwi sebenarnya punya punya kekuatan di situ, bisa mengendalikan anak ya Bu ya, harusnya ya. iya Nah terus berarti kira-kira rencana Bu Siwi ke depannya gimana yang sudah mungkin sudah ada bayangan kayak gitu? iya, Pak. Mungkin itu kan 2 ya, Pak, tadi untuk siswa yang berbohong, Mhm, sekaligus itu kan tadi yang, rekaman kosong gitu ya, Pak. Nah, mungkin untuk yang berbohong tadi dan rekaman itu saya panggil. mhm. Jadi saya baru ada di gambaran saya ya, nanti saya ingin memanggil dia, kemudian saya jelaskan ulang sekaligus mereka membawa, catatan bukti dari pada saat dia mengaji. Jadi saya cocokkan dengan punya saya apakah sesuai atau tidak. Kemudian juga saya mengumpulkan informasi juga, Pak, dari guru ngajinya. Nah, mereka jujur atau tidak, jadi kan saya tahu. Setelah itu saya tadi ngobrol dengan mereka dan kalau yang untuk bohong supaya tidak bohong lagi, kemudian saya juga ingin sekarang videonya diubah, Pak, yang tadinya itu cuma video ngaji, sekarang ingin, nambah ke video yang itu, Pak. Jadi dikasih di depannya itu dari guru ngajinya. Oh gitu Kemudian ya. heeh, Mhm. kalau yang rekaman tadi yang tidak bisa diputar, nggak ada suaranya, nanti mungkin akan saya periksa HP-nya betul atau tidak. Oh iya Bu, betul, saya sangat setuju sekali Bu dengan Nggih, rencana Bu Siwi. Mungkin kalau misalnya itu benar-benar dijalankan, misalnya kayak HP-nya benar-benar dicek, oh ternyata ketahuan nanti kan anak-anaknya, oh lah ini ada suaranya, misalnya kayak gitu. Kemudian yang kaitannya kerjasama dengan guru ngajinya itu saya rasa juga itu sangat baik sekali. Nanti pasti kan apa ya, akan bisa lebih mengendalikan anak tersebut lah menurut saya kayak gitu. Nah, kira-kira nanti ada rencana rencana lain nggak Bu kira-kira selain itu misalnya? hmm? Ada rencana lain Eee nggak kira-kira? Mungkin itu saja, Pak, rencananya yang akan saya lakukan seperti itu dulu mungkin, Pak, atau nanti paling saya juga akan menghubungi wali kelasnya, Oh gitu ya. Jadi supaya didampingi terus ya. oh ya, jadi Karena kan itu siswanya banyak, Pak, ekstra, jadi tidak hanya satu orang saja, saya libatkan juga wali kelas gitu, Pak. oke, berarti udah prioritas tuh ya Bu ya. Nggih, Apa namanya, yang mau didahulukan dulu, langkahnya itu dulu ya itu ya. Jadi iya kerjasama dengan guru ngajinya lebih intensif lagi mungkin seperti itu ya Bu ya. Nah iya. terus untuk, sekarang misalnya kita berbicara jangka waktu ya Bu ya. Kira-kira, kapan itu mau dilaksanakan? Mungkin ini saya akan melaksanakannya secepatnya, Pak, karena kalau berlarut-larut berarti mereka
berbohong berlarut-larut, Pak. Jadi waktu kan semakin berjalan juga mungkin, besok, Pak, saya akan mengumpulkan, nanti malam saya akan WA anak tersebut di dalam grup, kemudian besok disuruh yang tadi rekamannya ini suruh membawa HP, akan saya cek, kemudian siswa yang bohong juga akan saya tanyakan. Oh, berarti nanti malam Bu Siwi akan WA dulu ke anak-anaknya, Iya. kemudian memberi informasi kalau besok harus menemui Ibu Siwi, begitu ya, Iya Mbak? iya. Kemudian, gimana tadi yang HP-nya gimana mau dicek juga sekalian apa HP-nya gimana? dicek juga, Pak, kan Oh, dia ya. mengirimkan videonya tidak ada suaranya, nanti akan saya cek untuk memvideo di sekitar sekaligus suara kita apakah ada suaranya atau tidak. Kalau misalkan tidak ada suaranya berarti memang HP-nya rusak gitu. Kalau misalkan HP-nya ada suaranya berarti ya sudah jelas berbohong karena videonya tidak ada suaranya. Ya, betul sekali, Bu. Nah, kira-kira, respon anak nanti menurut Bu Siwi gimana kira-kira? Apakah maksudnya anak itu nanti langsung nurut, bisa mau menemui atau mungkin ada malah anak tersebut menjadi apa namanya, kok malah seolah-olah, "Ah, nggak mau ketemu Bu Siwi lah, nanti takut ditanya macam-macam." Kira-kira ada bayangan seperti itu apa enggak, Bu Siwi? Enggak, Pak. Karena biasanya kalau misalkan kadang kan kalau mengumpulkan anak banyak misalkan lewat pengumuman atau disamperin ke kelas itu pasti langsung ini, Pak, langsung dia itu mau bertemu. Jadi tidak ada kata walaupun takut atau apa ya dia pasti bertemu gitu. Oke ya, jadi mungkin Jadi untuk rencananya Bu Siwi memanggil anak tersebut, ya mengumpulkan anak tersebut mungkin tidak ada hambatan ya, Bu, ya, mungkin atau tidak ada iya, hambatan barangkali kira-kira, ada nggak kira-kira hambatannya? tidak tidak ada Tidak ada hambatan ya? kalau untuk memanggil iya. Ya. Nah, berarti sudah jelas rencananya nanti Bu Siwi pengen manggil anak-anak tersebut, Iya menanyakan lagi komitmennya, kemudian mengecek HP-nya, dan mudah-mudahan karena tidak ada hambatan, mudah-mudahan itu nanti bisa berjalan sesuai rencana ya, Bu, ya. iya, Nah, terus Pak. komitmen Bu Siwi bagaimana dengan rencana Bu Siwi tadi kira-kira? Komitmen saya balik lagi ke kesepakatan awal di mana siswa Mhm. tersebut harus 30 hari ya melaksanakan hal tersebut. Jadi tidak ada yang bolong-bolong dan sesuai, jadi sesuai dengan target dan kertas yang saya pegang, jadi sesuai dan Jadi menjadi anak yang baik. oh Saya gitu. akan berusaha terus sampai itu terpenuhi. Ya, semangat terus Bu Siwi. Jadi Ya, komitmennya, akan dilaksanakan, apa, pembinaan itu minimal 30 hari ya berarti Ibu ya, sampai anak-anak iya, betul. tersebut berubah. Kalau mungkin nanti selama target 30 hari kok masih belum memuaskan, mungkin bisa diperpanjang lagi atau bagaimana kira-kira Bu Siwi pandangannya? Enggak, Pak. Mungkin, dikasih kesempatannya kan itu sudah bohong ya, Pak. Jadi Mhm. cuma satu kali saja, itu kan bisa melihat anak tersebut, benar-benar ingin berubah atau tidak. Kalau tidak ya silahkan, kalau yang Oh. lain kalau di yang lain. Iya, udah, Bu. Nah, jadi komitmennya sudah sangat luar biasa, Iya mudah-mudahan nanti hasilnya pun juga memuaskan. Nah, kira-kira nanti ada nggak pihak-pihak yang lain yang mungkin bisa akan membantu menjaga komitmennya Bu Siwi tadi, biar biar rencana Bu Siwi nanti bisa berjalan lancar barangkali seperti itu, ini, Bu? Pak, tentunya, pertama teman dalam satu grup itu, kemudian setelah itu wali kelas, kemudian jadi orang tua. Nah, itu yang sangat penting, yang selalu mendampingi mereka itu kan orang tua. Jadi itu sangat terlihat sekali peran orang tua berperan atau tidak. Ya, kayak Bu, setuju sekali ya, Bu, ya. Jadi kayak Iya wali kelas, orang tua itu kan termasuk orang yang terdekat dengan anak-anak ya, Bu, ya. Yang mudah-mudahan nanti benar-benar, bisa ikut memantau perkembangan dari anak-anak tersebut. Kayak Bu, ini iya waktunya kayaknya sudah iya, kelompok Pak, ini sudah terlalu lama ya, Bu, ya. iya. Ya, dari pembicaraan kita kira-kira gimana, Bu? Ada pandangan apa ini, Bu Siwi? Saya senang, Pak, jadi di awal itu kan saya memang ingin berbincang dan itu menjadi mengganjal gitu ya, tapi setelah pembicaraan kita, kali ini saya mendapatkan pencerahan, saya mendapatkan jawaban dari apa yang Bapak-bapak, Pak Sugeng tanyakan, ternyata saya mendapatkan jawabannya gitu. Iya, oke. Jadi saya pun juga berterima kasih karena Bu Siwi sudah Mhm, berkenan untuk berbagi cerita. Mudah-mudahan dengan berbagi cerita pun nanti lebih apa Bu Siwi lebih lapang lagi kayak gitu ya Bu ya. Dan mudah-mudahan iya apa yang Bu Siwi harapkan semuanya nanti bisa berjalan sesuai yang kita harapkan. Anak-anak tersebut, anak-anak kita semua mudah-mudahan menjadi anak-anak yang
baik dan nantinya jadi kebanggaan kita semua ya, Bu, ya. Iya, Pak. Gimana Bu Siwi, mungkin ada lagi yang ingin disampaikan? Tidak, Pak. Saya Oh. hanya ucapan terima kasih saja sudah mencerahkan. Ya, baik, terima kasih Bu Siwi. Mungkin pembicaraan kita cukup dulu nggih, barangkali mau ada kesibukan yang lain. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.